Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari kitab Bimbingan Islam untuk Pemula, di mana pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan di awal-awal pembahasan syariat berwudu di dalam berwudu, di mana kala itu kita sampaikan poin yang pertama di dalam berwudu adalah niat, di mana niat ini adalah sebagai syarat sahnya suatu amal ibadah. Kemudian setelah itu kita sampaikan yang kedua adalah membaca bismillah. Dan yang ketiga dianjurkan untuk bersiwak. Dan yang keempat adalah membasuh telapak tangannya. Nah, kita lanjutkan kembali dalam kitab, ya. Silakan bisa dibuka bukunya. Halaman 16. Masih tata cara wudu, tayamum dan sholat. Kita masih membahas tentang berwudu. Disebutkan di dalam berwudu seorang untuk apa? Ya, untuk singsingkan kedua lengan bajumu hingga di atas siku. Lalu membaca bismillah. Tentunya ini setelah niat ingin berwudu. Kemudian membaca bismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu basuhlah kedua telapak tanganmu dan berkumurlah. Setelah membaca bismillah kemudian membasuh telapak tangan. Ini sudah kita bahas, membasuh telapak tangan dan berkumurlah. Lalu hiruplah air ke hidung. Dan mengeluarkannya kembali, lakukan 3 kali. Kita akan bahas poin ini jamaah, yaitu berkumur. Setelah seseorang membaca bismillah, kemudian mencuci telapak tangannya, yaitu kedua telapak tangannya, maka poin setelahnya, setelah mencuci telapak tangannya, kemudian berkumur-kumur. Nah, di dalam berkumur-kumur ini, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, maka ada 3 poin yang harus kita pahami, yang itu satu rangkaian di dalam berkumur. 3 poin ini masih satu rangkaian di dalam seorang berkumur-kumur ketika berwudu.
Apa tiga yang dimaksud? Pertama adalah madmadah. Apa itu madmadah? Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua adalah istinsyak. Yang kedua istinsyak. Dan yang ketiga istinsar. Kalau mungkin agak bingung Arabnya, saya terjemahkan. 3 poin ini yang masuk dalam pembahasan berwudu. Yang pertama adalah madmadah, artinya berkumur-kumur. Yang kedua istinsyak adalah menghirup air ke hidung, sebagaimana tadi di buku yang kita baca. Kemudian istinsar, yaitu mengeluarkan air dari hidungnya. Ya, tentunya yang di mulut juga dikeluarkan, itu namanya mengeluarkan air yang dia hirup dari hidungnya. Ini yang disebut dengan istinsar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentang berkumur-kumur di dalam berwudu ada 3 cakupan ini. Pertama apa tadi? Madmadah, yaitu yang dimaksud dengan madmadah adalah berkumur. Apa makna berkumur di dalam seorang berwudu? Di mana madmadah atau berkumur-kumur ketika berwudu, yaitu suatu istilah di dalam membersihkan mulut dengan cara berkumur-kumur atau menggerakkan air yang ada di dalam mulutnya. Jadi ada menggerakkan air yang ada di mulutnya, itu namanya kumur-kumur. Istilah membersihkan, membersihkan mulut dengan cara menggerakkan air yang ada di dalam mulutnya. Ini makna berkumur-kumur. Jadi bukan hanya sekedar masuk air ke mulut, masuk keluarin, bukan cuma seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan madmadah adalah berkumur-kumur. Apa makna berkumur-kumur atau madmadah? Ialah menggerakkan, menggerakkan air yang ada di dalam mulutnya. Jadi enggak sekedar masuk keluarin begitu, itu mampir. Namanya apa? Mampir. Masuknya air ke mulut tapi dia enggak menggerakkan. Nah, ini tentang istilah yang pertama yang masuk di dalam pembahasan berkumur-kumur, yaitu apa? Menggerakkan air yang ada di dalam mulutnya. Bukan hanya sekedar masuk air, bukan hanya sekedar air itu masuk ke mulut, tetapi juga ada menggerakkan. Kemudian cakupan yang kedua di dalam bahasan berkumur-kumur ketika berwudu adalah istinsyak. Ma makna istinsyak? Apa arti dari istinsyak? Istinsyak adalah memasukkan air ke hidung dengan cara menghirup. Apa menghirup? Menyedot. Nah, begitu. Istinsyak. Air yang ada di tangan, kemudian dia hirup bersamaan dengan air yang dia gunakan untuk berkumur-kumur. Bersamaan dengan apa? Air sebagian yang masuk ke mulut untuk dia gunakan untuk berkumur-kumur, dan sebagian dia hirup. Sebagian dia apa? Hirup. Jadi ada istilah menyedot, menghirup air yang ada di telapak tangannya. Sekali lagi, istinsyak ini bukan hanya sekedar nempelin jarinya ke hidung, bukan apa? Bukan menempelkan jarinya ke hidung. Ini bukan menghirup namanya, bukan menghirup, apalagi seperti begini. Bukan. Ini bukan menghirup, ini ngolesin. Tetapi yang dimaksud di dalam istinsyak adalah dia usaha
ada usaha menghirup air yang ada di telapak tangannya bersamaan ketika berkumur atau bersamaan ketika memasukkan air ke mulutnya. Nanti kita akan contohkan. Jadi bukan hanya sekedar nempel. Kemudian istinsar, mengeluarkan air yang tadi dia hirup, yang tadi dia hirup kemudian dia keluarkan. Ini namanya istinsar. Bukan ketika air yang buat kumur-kumur sekalian ditelan begitu. Atau ketika masuk ke dia hirup tapi enggak dikeluarkan. Tidak, tetapi istinsar adalah setelah seorang memasukkan air, menghirup air ke hidungnya, kemudian juga setelah itu dia mengeluarkan air yang dia hirup dari telapak tangannya. Ini adalah 3 bahasan di dalam pembahasan berkumur-kumur. 3 bahasan ini, 3 cakupan ini masuk ke dalam bahasan 1 poin, yaitu poin yang kelima ketika seorang berkumur-kumur ketika berwudu. Dan ini semua ada dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan kepada umatnya tata cara, kaifiat seseorang ketika berwudu. Memang kita bahasan tentang wudu beberapa kali pertemuan. Apa alasannya dan apa sebabnya agar kita lebih memahami. Bukan hanya sekedar cepatnya, tetapi karena wudu ini adalah suatu amalan yang setiap hari kita lakukan. Bahkan disebutkan kesempurnaan suatu solat seseorang. Kesempurnaan sholat seseorang itu dimulai dari kesempurnaan wudunya. Sehingga wajar ketika membahas wudu ini kita sampaikan beberapa pertemuan karena memang kita menyampaikan dengan dengan teliti, dengan rinci dan juga bertahap. Baik, kita bisa aja nih contoh cara berwudu, jangankan 1 jam. Setengah jam mungkin bisa selesai. Tetapi banyak pembahasan yang di sana terlewatkan. Nanti akan banyak bahasan-bahasan yang tertinggal. Sebagaimana ketika seseorang melakukan demikian dengan terburu-buru dan dengan cara yang singkat, maka banyak ilmu yang di sana padahal penting. Contohnya dalam berkumur-kumur saja, di dalam berkumur-kumur ini ada cakupan yaitu 3, madmadah, istinsyak dan istinsar. Madmadah adalah berkumur-kumur, menggerakkan air yang dia masukkan ke mulutnya, kemudian memasukkan air, dia menghirup air yang ada di telapak tangannya, menghirup air yaitu menghirup dengan hidungnya, kemudian mengeluarkan kembali. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Abdullah bin Zaid ibni Asim al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadisnya disebutkan dari jalan Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Wa kanat lahu suhbatun faqala qila lahu tawadda' lana wudu' ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini seorang sahabatnya Rasul. Ada seorang yang berkata kepada Abdullah bin Zaid, dia mengatakan tawadda' lana wudu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ajarilah aku tata cara wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajarilah aku bagaimana kaifiyat tata cara wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan orang ini
sangat perhatian dengan ilmu. Kenapa? Karena meminta kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan tata cara wudunya Rasul. Dan tentunya orang ini yang bertanya meminta kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan wudunya Rasul karena Abdullah bin Zaid ketemu Rasul. Saksi mata ibaratkan begitu. Sumbernya di mana beliau pernah berjumpa dengan Nabi. Saksi mata bagaimana sih wudunya Rasul. Ya, dan ini pastinya tidak rahasia karena Rasul pun setiap hari sholat dan setiap saat Rasul pun berwudu, sehingga banyak para sahabat yang tahu tata cara wudunya Rasul. Maka Abdullah bin Zaid ini disebutkan fada'a bi ina'in. Ya, ambilkan saya air. Ya, fada'a bi ina'in. Ambilkan, ina itu bejana kecil. Mungkin kalau di sini kayak gayung lah. Kalau ember itu kegedean. Ina itu kecil. Ya, mungkin kurang lebih kayak gayung, bawa air. Ya, ambilkan saya air. Maka dibawalah gayung dan ada airnya tentunya. Dan beliau akan mengajarkan bagaimana tata cara wudunya Rasul SAW dengan praktek nyata, langsung, bukan hanya sekedar teori, tetapi juga beliau mengajarkan secara langsung. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid? Fa'akfa'a minha ala yadayhi faqasalahuma salasan. Tadi dibawakan satu bejana air. Kemudian beliau menuangkannya sedikit ke tangannya. Kemudian dia mencuci, membasuh telapak tangan. Ini yang kita bahas kemarin 3 kali. Ya, karena bukan di keran. Kalau di keran yang enggak usah dimiringin. Ya, tinggal puter gitu, tinggal diputer. Lah ini kan bukan di keran, dimiringin, dicuci, kemudian dia lakukan salasan 3 kali. Setelah itu katanya, ya disebutkan dalam hadis tersebut, "Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha famatmada wastanshaqa min kafin wahidatin." Setelah mencuci telapak tangannya, beliau pun memasukkan tangannya dan dia mengeluarkan tangan tadi yang sudah ada airnya, famatmada, kemudian dia memasukkan ke mulutnya, wastanshaqa, kemudian dia pun bersama menghirupkan air ke hidungnya. Dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahannya, wastansaro, kemudian setelah berkumur-kumur dan dia menghirup air ke hidungnya, summastansaro, dan dia mengeluarkan airnya. Ya. Nah, disinilah bahasan tentang berkumur-kumur, yaitu ada usaha menggerakkan matmadah wa istinsyaq summa istansyaqa, kemudian Rasul menghirup, ya. Jadi enggak semuanya dihirup ke hidung dan enggak semuanya dimasukkan ke mulut, tetapi ada dari air yang ada di telapak tangannya, itu dia sebagian dia masukkan ke mulut, kemudian sebagian dia hirup dengan hidungnya. Ya. Min kafin wahidah, dengan satu tangan. Dengan satu tangan. Jadi enggak 2, tapi 1. Ya, karena memang di mana? Di tempat tadi, bejana kecil, di gayung gampang. Ya, gampang, tinggal pakai jidukan tangan, kemudian dia dia gunakan untuk berkumur-kumur. Fa fa'ala dzalika salasan, kemudian beliau melakukan seperti itu 3 kali. Beliau melakukan demikian 3 kali ketika berkumur-kumur dengan cara seperti itu tadi. Di akhir hadis ini beliau mengatakan,
Tsumma qala hakadha kana wudu'ur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah wudunya Rasul. Seperti inilah tata cara wudunya Rasul. Yaitu dengan apa tadi? Dengan memasukkan air ke mulut untuk dia gunakan untuk berkumur-kumur dan dan dia bersama menghirup air ke hidung, menghirup air ke hidungnya dan mengeluarkan kembali, mengeluarkan. Nah ini, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, inilah semangatnya para ulama di dalam mengajarkan kepada kaum muslimin secara umum bagaimana mereka mengajarkan ilmu agama langsung dari sumbernya, mengajarkan ilmu langsung dari saksi matanya, langsung dari saksi mata, di mana Abdullah bin Zaid ini pernah ketemu Rasul, pernah hidup bareng, pernah ngeliat, pernah sholat bareng, pernah berjumpa, sehingga sebagai saksi mata. Makanya ada orang yang gak ketemu Rasul minta Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan tata cara wudunya Rasul. Kemudian beliau pun mempraktekkan begini tata cara wudunya Rasul. Begitu pula dengan kita. Maka ketika kita ingin melakukan suatu amalan, lihat bagaimana Rasul mengajarkan tata cara berwudu. Karena di dalam agama ini tidak ada yang tersembunyi. Di dalam agama Islam tidak ada yang remang-remang, tuh nggak ada. Semua sudah diterangkan. Sehingga ketika kita mungkin belum tahu, karena mungkin kita belum belajar. Ketika kita tidak mendapati satu dua hadis, mungkin ada hadis yang lain yang belum sampai kepada kita. Nah, kemudian juga dari hadis ini, semangatnya para sahabat mengajarkan ilmu dari zaman ke zaman. Mereka mengajarkan ilmu dari generasi ke generasi sampai hari ini kita hidup. Ada Rasul mengajarkan kepada para sahabat, Rasul wafat, tabi'in gak ketemu Rasul, ketemunya para sahabat Nabi. Mereka minta sahabat mengajarkan. Ketika para sahabat, generasi para sahabat sudah banyak yang meninggal, sudah tidak ada yang tersisa, kemudian muncul tabi'ut tabi'in yang mereka ingin belajar tapi nggak ketemu para sahabat Nabi, ketemunya tabi'in, yang tabi'in ini ketemunya sahabat Rasul, mereka pun belajar dan terus dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi sampai hari ini 1400 tahun yang lalu telah disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam tata cara berwudu. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, disebutkan tadi di dalam hadis Rasul, tentang di dalam hadis Abdullah bin Zaid ketika mengajarkan tata cara wudunya Rasul, fada bi inain, beliau meminta untuk diambilkan air. Maka boleh seorang berwudu itu tidak harus di keran. Tidak harus di keran, boleh di bejana, baskom mungkin begitu, atau gayung atau apa yang bisa untuk mengangkat air atau untuk membawa air, boleh. Gimana kalau di keran? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan kalau kita perhatikan tentunya antara menggunakan keran dengan gayung tadi, maka air yang akan keluar lebih banyak yang di keran. Apalagi kadang-kadang kita itu kalau wudu, kalau nggak dipolin tuh keran kurang marem. Kurang marem. Apalagi ini kerannya ngocor terus, keluar air terus, ini ngobrol. Gimana kabarnya? Khair, alhamdulillah, padahal ini kerannya keluar terus airnya. Beda ketika dengan bejana itu. Tentunya ini juga dibolehkan. Kemudian dalam hadis tadi juga disebutkan oleh Abdullah bin Zaid, beliau melakukan dengan satu tangan. Dan
Dan beliau mengatakan begini tata cara wudunya Rasul. Maka apa? Di antara dengan satu tangan. Ya, bagaimana dengan satu tangan ketika mengambil air? Ya, ketika mengambil air dia mengambil air dengan telapak tangannya dan dia menggunakan satu telapak tangan ketika berkumur dan menghirup air ke hidungnya. Ya. Begitu. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, dia masukkan air sebagian ke mulut dan dia sebagian dia hirup. Nah. Ya. Gimana kalau dengan dua tangan Ustaz? Kayak kalau satu tangan kayaknya kurang marem. Pertama, di dalam beribadah bukan marem-mareman, ya enggak? Bukan banyak-banyakan. Kalau bisa kita gunakan satu tangan, satu telapak tangan ini lebih utama, lebih afdol. Ya lebih afdol. Cuman memang kalau di keran itu kan beda. Kalau satu tangan itu malah airnya malah enggak ada yang di ini kan kenceng. Kalau itu kan beda karena airnya enggak ngucur begitu. Ya, mungkin boleh dengan dua tangan gitu. Kemudian memasukinya dengan satu gitu. Ya, boleh dia ngambil dengan dua tangan tapi dia masukkan dengan ya satu telapak tangannya. Nah, ini tadi disebutkan ya oleh Abdullah bin Zaid famatmata wastansyaqa min kafin wahid. Beliau melakukan kumur-kumur dan istinsyak menghirup air ke hidungnya dengan satu telapak tangan. Jadi bukan dipisah-pisah. Kumur-kumur, selesai kumur-kumur baru masukkan air, enggak. Tapi apa? Bersamaan. Bersamaan. Ya, bersamaan. Dan ada hikmah tentunya di dalam ya tata cara berwudu ini agar lebih hemat air tentunya. Ya, kumur-kumur kemudian hidung, apalagi kadang hidung enggak dihirup, cuman begini. Nah, begitu. Ya, tidak demikian.